Perkenalkan, nama saya Marisa Marlinggu dengan NIM 2107010107. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi epidemiologi. Dalam materi epidemiologi ada 4 pembahasan yang saya bahas. Yang pertama, KLB atau kejadian luar biasa atau wabah. Langsung saja kita masuk dalam definisi KLB. KLB adalah peningkatan kejadian penyakit yang melebihi ekspektasi normal secara mendadak pada suatu komunitas dibatasi tempat dan periode waktu tertentu. Wabah, kejadian penyakit menular yang meningkatkan secara nyata melebihi keadaan lazim pada waktu dan daerah tertentu serta menimbulkan malapetaka. 5 kriteria KLB yang saya ambil. Yang pertama, timbulnya penyakit menular tertentu yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal pada suatu daerah. Yang kedua, peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 kurun waktu dalam jam, hari, dan minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya. Yang ketiga, peningkatan kejadian kesakitan 2 kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam waktu kurun jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya. Yang berikut, jumlah penderita baru dalam waktu 1 bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya. Yang berikut, rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama 1 tahun menunjukkan kenaikan 2 kali atau lebih dibandingkan rata-rata jumlah per bulan pada tahun sebelumnya. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk dalam tabel maksimum dan minimum. Sebelum kita masuk dalam contoh tabel, kita harus mengetahui fungsi dari maksimum dan minimum. Fungsi dari maksimum adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau angka maksimum dari sekumpulan nilai atau mendapatkan nilai terbesar dari jumlah data. Fungsi minimum adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai terendah atau angka minimum atau untuk mengetahui nilai terkecil dari sejumlah data dalam bentuk angka. Kita akan masuk dalam contoh tabel. Rumus dari maksimum dan minimum adalah C2 banding dengan C10. Jadi contoh yang saya ambil seperti di samping, bahwa kita harus mencari nilai dari maksimum, yaitu 95, dan nilai minimumnya atau nilai terendahnya yaitu 60. Baik, yang ketiga kita akan masuk dalam pengukuran epidemiologi. Dalam pengukuran epidemiologi terdapat rate, ratio, proporsi. Dalam rate terdapat incident rate, prevalence rate, attack rate, mortality rate. Rumus X per Y kali dengan K. Contoh soal yang saya ambil yaitu dalam Kabupaten Tanah Datar. Selama tahun 2009 ditemukan 100 orang penderita TB baru. Penderita TB tahun 2008 yang masih bertahan sampai tahun 2009 bernilai 50 orang. Jumlah penduduk Tanah Datar 4 juta orang. Hitunglah angka incident rate, prevalence rate, attack rate, mortality rate dari Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2009. Jadi kita harus mengetahuinya CMR. CMR adalah 100. 100 kita ambil dari pada tahun 2009 yang penderita TB baru. Per dengan
bagi dengan 4 juta kali dengan 1 juta sama dengan 25. SMR-nya adalah 50 bagi dengan 4 juta kali dengan 1 juta, hasilnya 12,5 yang masih bertahan. CFR adalah 50 bagi dengan 4 juta kali dengan 1 juta, hasilnya 12,5%. Jadi TB di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2009 berjumlah 12,5%. Yang berikut kita akan masuk dalam desain penelitian atau screening epidemiologi seperti contoh rumus yang di samping yang saya sudah tulis. Langsung saja kita masuk dalam contoh soal yang saya ambil status penyakit. Di sini kita akan mencari berapa true positif dan true negatifnya, yaitu seperti rumus A tambah B jadi 400 tambah 200 hasilnya 600. Dan yang kedua, kita akan mencari berapa fraksi positif dan negatifnya, yaitu 400 tambah dengan 400 per dengan 400 hasilnya 401. Dan yang ketiga, kita akan mencari berapa NFP dan PPF-nya, yaitu 800 per dengan 400 hasilnya 1,200. Dan yang berikut kita akan mencari berapa sensitivitas dan spesifitasnya, yaitu 400 per dengan 400 tambah dengan 400 hasilnya 401, atau 200 per 200 tambah 200 hasilnya 200. Jadi yang berikut kita satu contoh mengenai screening epidemiologi, yaitu hasil pemeriksaan screening terhadap 500 orang atau PSK dengan pemeriksaan HIV secara dipstick. Didapatkan hasil sebagai berikut: 100 orang hasil positif, diantaranya dikonfirmasi dengan Westerbork positif 20. Untuk yang di dipstick negatif positif, hitunglah sensitivitas dan spesifitasnya, yaitu TP tambah FN. Jadi 20 per dengan 21 hasilnya 0,5. Spesifitasnya TN per TN tambah FP 4899 per dengan 4979 hasilnya 0,98. Jadi sekian dari penjelasan mengenai materi epidemiologi yang terdapat 4 pembahasan. Sekian dan terima kasih.